Lo tahu gak sih ada orang Harvard yang nemuin lokasi Tuhan sih? Waduh, saya tidak ikut dalam video ini. Silahkan Anda sendiri. Orang ini bernama Michael Guillen, seorang mantan fisikawan Harvard. Klaimnya ini gak main-main, Chat, karena dia itu gak pakai teropong buat nyari Tuhan. Waduh, emang siapa yang pakai teropong itu? Gak ada. Tapi pakai ilmu matematika. Dia bilang dia udah nemuin titik di mana Di ujung doa-doa bukan? Hah? Jangan. Loh, itu lagu Esal Priadi. Iya. Ada titik. Oh iya. Titik di ujung doa-doa. Jangan sih. Agak Ini pikiran negatif banget teman-teman nih. ini. Saya nggak ada ill intent kalau saya soalnya. Di mana alam semesta fisik kita ini berakhir, dan di sanalah sang pencipta itu tinggal. Yang ternyata jaraknya itu sekitar 439 miliar triliun kilometer dari bumi. Chat. Wah, jauh sekali itu. Sekarang pertanyaannya kan, gimana cara ngitungnya? Guillen ini pakai dasar perhitungan yang namanya batas alam semesta yang teramat atau observable universe. Dia ngejelasin kalau alam semesta kita ini bentuknya kayak gelembung raksasa yang terus mengembang. Nah, di angka 439 miliar triliun tadi, Bisnis properti berarti soalnya. kemahalan. Oh gitu, ngebabel ya. Ngebabel, bener lagi. Hukum fisika kita itu kayak gravitasi, cahaya, dan waktu itu udah gak berlaku lagi. Nah, si Guillen ini nyebut wilayah itu the other side atau sisi lain. Di sini Guillen juga menggunakan teori multiverse. Chat. Anggapannya alam semesta ini kan kayak tadi gelembung kan. Nah, di luar gelembung itu adalah wilayah yang tidak terjangkau oleh sains kita saat ini. Jadinya Guillen ini secara spekulatif menyebut bahwa di luar wilayah itu adalah wilayahnya Tuhan gitu. Jadi angka tadi itu sebenarnya adalah jarak menuju tepi alam semesta kita, ujungnya gitu. Bukan benar-benar alamatnya Tuhan. Berarti clickbait ini tadi. Hooknya clickbait berarti. Lumayan kan tapi. Dan lagi sains tuh gak punya alat buat membuktiin apa yang ada di luar alam semesta itu. Bagi ilmuwan-ilmuwan lain ya di luar itu cuma ruang kosong atau kayak dimensi lain atau yang gak ada apa-apa lah. Jadi menurut keyakinan si Guillen ini mustahil kalau alam semesta yang begitu rapi muncul tanpa pencipta. Jarang-jarang nih ilmuwan begini ya. Nah, dan secara logika pencipta itu kan gak mungkin ada di dalam sistem ciptaannya kan. Tapi ya mayoritas ilmuwan menganggap teori ini sebagai pseudoscience saja atau spekulasi pribadi. Jadi bukan penemuan ilmiah yang sah gitu. Karena dalam sains sesuatu baru dianggap ditemukan jika bisa diukur dan dibuktikan oleh orang lain secara berkali-kali. Gimana menurut kalian? Kira-kira apa yang ada di luar alam semesta kita? Tulis di komen. Itu sih kok, benar-benar. Ini hanya pseudoscience saja berarti ya. Sudah sains. Sebenarnya kalau tentang yang tadi ya keyakinan dia ya tentang Tuhan tadi ada backstory-nya juga sih ternyata. Oh gitu. Jadi dia itu Ketika Zeus mulai kejauhan. Oh bukan ya? Kejauhan. Oh bukan. Kejauhan ternyata Ragnarok ternyata. Oh, tapi gue suka sih tadi kata-katanya. Tapi kalau pencipta pasti ada di dalam sistem gitu. Paling kerabatnya doang yang di dalam sistem gitu sama maksudnya. Hah? Tahu ketahuan kalau nggak ntar ketahuan. Jadi dia itu sebenarnya jurnalis juga Jet. Jurnalis sains gitu dari ABC News nggak salah. Dia itu yang jurnalis pertama yang ngeliput kapal Titanic gitu. Oh. Nah jadi dia sempet masuk ke dalam ya kan nyebur buat ngeliat bangkainya segala macam. Terus dia itu kena musibah gitu deh. Jadi di dalam itu dia kecelakaan. Jadi bener-bener momen di situ dimana dia akhirnya kayak percaya Tuhan. Oh. Gitu. Ada near death experience. Iya. Jadi teori ini dia berhubung dia bingung kan, aduh apa ya di luar itu. Jadi dia kaitin ke imannya dia jadinya. Oh. Emang orang Kristen dia ini. Oh, bro science tapi ya masih ya maksudnya. Iya masih bro science. Iya, Karena anggapannya udah nggak bisa dibuktiin juga gitu apa gitu yang ada di luar sana kan. Benar. Iyalah, mana bisa kita ngelihat ya, apalagi jauh banget ya maksudnya. Jauh banget. Itu kayak jarak cahaya gitu jadinya. Di mana cahaya itu berakhir. Benar. Dan kayaknya kita nggak bisa ngelihat ya kayaknya selama-lamanya maksudnya gitu ya. Bro hancur duluan kayaknya. Hancur duluan. Iya kan? Buminya hancur duluan maksudnya sebelum kita bisa ngelihat gitu. Benar. Mustahil kalau misalnya kita bisa nempuh jarak sejauh itu sih di at least selama manusia ada gitu. Iya, mustahil sih. Buru hancur sih.